Fall back! Artillery strike! Fall back! Move! Move! Fall back! Fall back! Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Ya, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Maaf lama tidak upload video. Film kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali lagi mengingat dan melihat film-film kisah nyata. Dan tentunya kali ini sangatlah menarik sekali. Film ini berjudul Hacksaw Ridge yang rilis pada tahun 2016. Film ini berkisah mengenai seorang pemuda yang ingin membela negaranya dalam Perang Dunia Kedua tanpa mengangkat senjata. Ya, orang itu adalah Desmond Doss, satu-satunya seorang pejuang yang menerima Medal of Honor tanpa membunuh musuhnya. Nah, cerita ini sangat menarik sekali teman-teman. Terlihat mustahil, tetapi ini adalah kisah nyata. Bagaimana kisah, keunikan, dan keseruannya? Langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, di sebuah desa dekat pegunungan Virginia, terlihat dua orang anak sedang bermain kejar-kejaran. Ya, dia adalah Desmond dan juga kakaknya. Mereka berdua sangat akrab sekali, sampai suatu ketika mereka bercanda dan akhirnya bertengkar. Desmond saat itu melukai kakaknya hingga pingsan. Saat kejadian, ayahnya berada di situ dan melihat mereka bertengkar. Hal itu membuat ayahnya marah sekali kepada Desmond. Ayahnya adalah seorang purnawirawan tentara Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Kemarahan ayahnya yang meluap-luap saat itu membuat Desmond dan juga istrinya ketakutan. Saat itu Desmond hanya menyesal dan menatap sebuah gambar yang bertuliskan 10 perintah Tuhan. Scene berikutnya yaitu 15 tahun kemudian, di sebuah gereja terlihat Desmond sedang membersihkan jendela gereja. Saat itu terdengarlah jeritan seorang yang mengerang kesakitan. Orang-orang di sekitar tersebut berlari menuju ke arah orang tersebut, tak terkecuali Desmond. Setelah melihatnya, ternyata orang tersebut terluka karena terjepit sebuah mobil. Dengan cepat, Desmond memberikan pertolongan kepada laki-laki tersebut dengan mengikatkan ikat pinggangnya kepada kaki orang tersebut. Tak disangka-sangka di rumah sakit tersebut, Desmond bertemu dengan seorang perawat cantik yang bernama Dorothy. Keduanya saling bersapa satu sama lain dan akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Waduh. Setelah pertemuan pertama mereka, keesokan harinya datanglah kembali Desmond ke rumah sakit tersebut dengan maksud untuk menyatakan cintanya. Tanpa menunggu lama, Dorothy pun akhirnya menerima lamaran tersebut. Lalu mereka berdua berkencan di sebuah gedung bioskop. Waduh. Di scene berikutnya di rumah keluarga Desmond, mereka sedang melakukan makan malam bersama. Saat itu kakaknya memberitahukan kepada mereka bahwa dia ingin berpartisipasi di dalam Perang Dunia Kedua, tepatnya untuk membantu Amerika. Pernyataannya ini membuat kedua orang tuanya sedih sekali. Mereka tidak setuju akan keikutsertaan anak-anak mereka di dalam Perang Dunia Kedua ini. Mengapa demikian? Karena ayahnya mempunyai trauma yang sangat mengerikan di dalam Perang Dunia Pertamanya. Di scene berikutnya, Desmond yang semakin dekat dengan Dorothy mengajaknya untuk melihat-lihat rumah keluarganya, tepatnya untuk mengenalkan dia kepada keluarga dari Desmond. Tampak keluarga Desmond sangat menerima dan menyambut baik kehadiran Dorothy. Pada saat Desmond mengantar pulang Dorothy, Desmond mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berpartisipasi di dalam Perang Dunia Kedua bersama kakaknya.
Dia mengatakan kepadanya bukan sebagai prajurit perang dengan membawa senjata, melainkan sebagai paramedis untuk membantu teman-temannya yang terluka. Niatan ini membuat Dorothy sangat sedih sekali. Seperti halnya dengan kedua orang tuanya, dia tidak setuju akan niat dan keinginan dari Desmond ini. Desmond bertemu dengan ayahnya untuk memberitahukan niatannya itu. Setelah mendengarkan perkataan dari Desmond, ayahnya sangat syok, marah, dan juga sedih. Hal ini dikarenakan dia tidak mau kehilangan kedua putranya dalam peperangan. Singkat cerita, ayahnya pun memberikan restu kepadanya untuk berpartisipasi dalam peperangan. Di scene berikutnya, Desmond berkumpul dengan para pemuda lainnya. Mereka akan dijemput dengan sebuah bus untuk menuju tempat latihan. Saat berpisah dengan Dorothy, dia memberikan sebuah Alkitab kecilnya kepada Desmond dan juga sebuah foto yang diiringi dengan sebuah pesan kepada Desmond. Ya, dia berpesan kepadanya untuk kembali kepadanya dalam keadaan selamat. Wow, so sweet. Tak berselang lama kemudian, sampailah Desmond di barak latihan tentara Amerika. Di sana dia berkenalan dengan para pemuda-pemuda lainnya termasuk Sersan Howell yang melatih mereka. You are a very strange looking individual. I am not, sir! I am Sergeant... School, you say? Walker, sir... Saat berkenalan, sudah terlihat Sersan Howell adalah orang yang sangat keras dan sangat tegas sekali. Di awal latihan mereka diajarkan tali menali, yang kelihatannya mudah, akan tetapi sangat sulit sekali untuk dilakukan. Pada latihan kedua, mereka dilatih stamina dan juga ketangkasan. Walaupun badannya kecil dan terlihat loyo, Desmond dapat meraih posisi pertama dalam latihan tersebut. Ladies, pick it up! Move it! Move it! I want to see some down! I want to see you work! Let's go! Hustle! Move! Grip the wood! Grip the ball! Don't get splinters! Move! Nice work, dog! Pada latihan ketiga, para prajurit dikenalkan dengan senjata mereka, yaitu senjata otomatis berkaliber 30. Ya, mereka kemudian disuruh membawa satu persatu senjata itu. Hingga akhirnya hanya tinggal satu senjata saja yang tersisa. Saat itu Sersan Howell melihatnya, dan dia pun kebingungan. Kemudian dia mencari tahu siapa yang gak mengambil senjatanya itu. Usut punya usut, dia pun tahu dia adalah Desmond. Kemudian dia membawanya kepada atasannya yang bernama Kapten Clovis. Setibanya di kantor Kapten Clovis, dia kembali ditanya mengapa nggak mau membawa senjata. Dan tetap saja Desmond menjawab dengan jawaban yang semula, yaitu tidak mau membunuh orang dalam peperangan. Dia menambahkan saat dia mendaftar, dia bukan menjadi prajurit tentara, melainkan ingin menjadi paramedik di dalam peperangan. Pada malam hari di base camp, Desmond mendapatkan bully dari teman seangkatannya yang bernama Smithy. Mereka semua masih penasaran akan keyakinan dari Desmond. Kemudian Smithy mencoba merampas Alkitabnya dan mengejek-ngejek dia. Smithy menduga Desmond adalah seorang yang pengecut yang takut akan berperang. Keyakinannya terhadap Tuhan membuatnya dia menjadi buli-bulian dari semua orang, dan dia dianggap gila oleh semua orang. Sampai keesokan harinya ada seorang atasan yang mencoba kembali menemuinya. Atasan tersebut mencoba memahami apa yang ada di benak dan pikiran Desmond. Dalam interogasinya dan percakapannya dengan atasan itu, Desmond tetap memegang teguh keyakinannya untuk tidak membawa senjata dalam peperangan. Lalu orang tersebut mengatakan kepada Kapten Clovis bahwa dia memang berhak untuk tidak membawa senjata dan berhak untuk menjadi seorang paramedik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keinginan dari Kapten Clovis. Dia menginginkan semua anak buahnya dengan gagah berani mengangkat senjata.
Kemudian dia merancangkan sebuah cara dan menyuruh Howell untuk membuatkan cara agar dia dapat dikeluarkan dari kesatuannya. Suatu malam, tiba-tiba saja Desmond dikeroyok oleh para prajurit lainnya dalam keadaan gelap. Tentu saja itu adalah ulah Howell. Lalu paginya datanglah Howell berpura-pura simpati kepadanya. Melihat mukanya yang babak belur, dia berkata kepada Desmond untuk menyerah dan keluar saja dari kesatuannya. Waduh, kejam sekali ya. Your son. It's time you quit. Di Okinawa tahun 1945, datanglah pasukan Desmond di bawah komando Kapten Clovers. Sesampainya di markas, mereka bertemu dengan para pasukan sebelum mereka atau senior mereka. Para senior berkata kepada mereka dan menceritakan tentang kekejaman tentara Jepang dan bagaimana sulitnya mencapai tempat persembunyian daripada tentara Jepang. Tempat yang dimaksud para senior itu adalah Hacksaw Ridge, yaitu tempat yang terletak di atas tebing. You Dawes? You just come off the line? Last time that... Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di tempat peperangan. Kemudian mereka mencoba naik ke arah tebing dengan gagah berani. Di saat bersamaan, tentara Amerika Serikat, yaitu para pasukan angkatan laut, mencoba membombardir tempat tersebut untuk melemahkan kekuatan Jepang. Sampai di atas, mereka bergerak maju untuk menyerang. Suasana sangat terlihat mencekam dengan banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Dan tak menunggu lama terdengarlah beberapa tembakan di antara mereka. Dan disitulah tanda peperangan baru saja dimulai. Saat itu Desmond bergerak tanpa senjata, lari ke sana kemari dengan memberikan pertolongan medis kepada teman-temannya. Misi dari para tentara Amerika ini adalah mencari sebuah bunker atau tempat di mana para tentara Jepang bersembunyi. Tentu saja misi ini sangatlah sulit, terlihat dari banyaknya korban yang berjatuhan. Sampai pada akhirnya mereka dapat meledakkan salah satu bunker yang ada di tempat itu. Pada hari pertama peperangan mereka, tentara Amerika dapat menguasai keadaan dan kemudian berkemahlah mereka untuk beristirahat sebelum melanjutkan peperangan berikutnya. Pada saat itu, tentara Amerika membuat lubang dengan menggali tanah sebagai tempat perlindungan. Mereka harus tetap berjaga-jaga manakala apabila ada tentara Jepang yang datang untuk menyerang. Pada malam itu, Desmond bertugas berjaga-jaga dengan si Smithy. Mereka berdua terlihat sangat akrab dan curhat satu sama lain. Suatu pagi datanglah sekompi tentara Jepang datang menyerang mereka secara tiba-tiba. Ternyata para tentara Jepang bersembunyi di bunker-bunker yang ada di sana. Serangan fajar ini membuat para tentara Amerika kalang kabut. Terlihat dari jumlah mereka, di sini tentara Jepang tidak sebanding dengan tentara Amerika, yang mana tentara Jepang sangatlah banyak sekali.
Banyak sekali para korban berjatuhan. Dari pihak tentara Amerika, tidak hanya Smith, Kapten Howell pun harus terluka saat menghadapi peperangan tersebut. Dalam keadaan terjepit tersebut, Kapten Clovis masih berusaha untuk mencoba menghubungi pusat dan meminta bantuan kepada mereka. Jumlah tentara Jepang yang sangat banyak sekali membuat tentara Amerika semakin terjepit. Mereka hanya menunggu bantuan dari tentara Angkatan Laut Amerika. Lalu setelah menunggu beberapa saat, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil meluncurkan rudal-rudal mereka ke arah tentara Jepang. Hal tersebut sedikit membantu mereka, yaitu untuk melarikan diri meninggalkan tebing tersebut. Desmond dengan sekuat tenaga dan dengan penuh keyakinan berusaha membantu teman-teman yang lainnya, walaupun dengan tanpa senjata. Dia berhasil membopong Sweetie yang terluka karena tembakan tentara Jepang. Sesampai membawanya di tepi jurang, dia sangat bersedih sekali saat melihat Sweetie sudah tak bernyawa. Di tepi jurang yang bernama Hacksaw Ridge tersebut, Desmond merasa sangat sedih sekali, dan terlihat pula banyak tentara Amerika Serikat sudah berhasil turun dari tebing tersebut. Saking sedihnya, Desmond hanya berkata-kata dalam hatinya dan bertanya apa tujuan Tuhan kepada dirinya. Dia ingin sekali mendengarkan suara Tuhan. Dan tiba-tiba saja saat itu dia mendengar sebuah jeritan yang meminta tolong dari tengah medan perang. Karena dia berkeyakinan itu adalah suara Tuhan, dia mencoba menghampiri suara tersebut di tengah bombardir bom dari tentara Jepang. Di tempat lain terlihat para tentara Amerika yang sudah berada di bawah tebing. Mereka menghitung para anggotanya yang masih selamat, dan ternyata mereka hanya berjumlah 30 orang. Wow, banyak sekali yang mati ya teman-teman. Di markas tentara Amerika, Kapten Clovis menceritakan semua kejadian di dalam peperangan. Saat itu dia meminta bantuan kepada pusat untuk memberikan beberapa pasukan dan kembali ke Hacksaw Ridge. Kembali di bawah tebing Hacksaw Ridge, dua tentara Amerika yang berjaga-jaga di tempat tersebut sangatlah terkejut melihat salah seorang tentara bergelantungan dari atas tebing. Mereka mengira dia adalah tentara Jepang, dan ternyata itu adalah temannya yang terluka parah yang sedang diturunkan oleh Desmond. Seperti keajaiban dan kemustahilan, ternyata Desmond dapat berhasil membawa teman-temannya yang terluka sampai ke tepi jurang. Bahkan dia sendiri menurunkan teman-temannya dengan menggunakan seutas tali. Di sini para tentara di bawah tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah ulah dari si Desmond. Tidak hanya itu, Desmond terus berdoa kepada Tuhannya agar dapat menemukan orang yang dapat diselamatkannya. Di tempat lainnya terlihat para dokter berusaha menyelamatkan para tentara yang terluka. Para dokter tersebut terheran-heran karena banyak sekali korban yang terus berdatangan. Para tentara menjawab pertanyaan dokter tersebut bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang sedang gila berusaha menyelamatkan para korban tersebut dengan menurunkannya dari atas tebing. Ya, di sini mereka belum tahu bahwa itu semua adalah perbuatan Desmond. Desmond tidak hanya menurunkan para tentara Amerika saja, bahkan dia menurunkan para tentara Jepang yang terluka di dalam peperangan itu. Singkat cerita, Desmond telah menyelamatkan sebanyak 75 tentara yang terluka.
Our guys have been coming down in droves all night. Atas perbuatannya, banyak sekali tentara dan para atasan mengucapkan terima kasih kepada Desmond. Bahkan mereka semua semakin percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dibuktikan dengan dimintanya Desmond untuk memimpin doa sebelum melakukan peperangan untuk menyerang tentara Jepang di kemudian hari. Mereka percaya doa yang dipanjatkan oleh Desmond didengarkan oleh Tuhan sehingga peperangan mereka dapat dimenangkan. Singkat cerita, pada pertempuran yang kedua di atas Hacksaw Ridge, tentara Amerika berhasil menaklukkan tentara Jepang. Di sini tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara Amerika. Tentu saja dalam peperangan kedua ini banyak sekali korban yang terluka dan juga korban yang berjatuhan. Tak terkecuali kali ini Desmond harus terluka karena tembakan tentara Jepang. Dalam peperangannya yang pertama dan kedua, Desmond tidak pernah meninggalkan Alkitabnya. Dia percaya bahwa percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan membawa kemenangan tentara Amerika. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Hacksaw Ridge, yaitu kisah peperangan antara tentara Amerika melawan tentara Jepang, tepatnya di Okinawa, yang dimenangkan oleh tentara Amerika. Dan sebagai informasi tambahan, Desmond Doss adalah satu-satunya orang yang mendapat honor atau penghargaan tertinggi sebagai veteran perang Amerika yang tidak pernah menggunakan senjata untuk membunuh lawannya. Dan Desmond Doss meninggal pada tahun 2006. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian film kita kali ini? Silahkan komen, like, dan juga share di setiap media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di film-film saya selanjutnya. Sampai jumpa.